Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli. Plus 6289750 sekian 33 belakangnya. Jadi itu ternyata benar. Jadi sudah jelas betul. Nomor handphonenya sudah jelas nomor handphonenya Gibran. Email Cilipari itu adalah emailnya resmi untuk catering yang dia sebut itu. Keluarnya akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Ya ini nggak bisa ngelak lagi. Kemudian berupaya mengganti. Nama Gibran itu diganti menjadi Slamet. Ini berusaha disamarkan. Dia lupa, Bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Ada buktinya, ada fotonya. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1. Sudah firm. Jadi anak ini memang punya kecenderungan berbahaya. Saya sampai pada satu kata. Untuk mari kita selamatkan Indonesia. Bukan saya mau mengganggu pelantikan. Tetapi apa jadinya kalau kita ibaratkan misalnya dia itu adalah selaku kernet ya atau selaku supir cadangan. Kemudian kita menaiki bis besar yang disupiri oleh seseorang yang ya insya Allah beliau sehat dan juga baik gitu ya, gitu Pak Prabowo. Tiba-tiba Pak Prabowo lagi agak sakit gimana? Kan otomatis yang menggantikan selaku supir kalau di ibarat bis itu kan orang yang ini. Si wapres terpilih ini. Dan dia ternyata punya latar belakang yang menurut saya sama sekali tidak layak. Sama sekali tidak layak. Nah coba kalau dia tuh dibiarkan untuk memimpin atau menyopir bis, bayangannya aja gitu. Kemudian nyopirnya bisa oleng kanan, oleng kiri kanan. Orang mabuk yang betul. Apakah kita hanya duduk diem manut? Enggak dong. Kita berhak untuk mempertahankan hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu pun mengajarkan manusia tidak hanya pasrah. Harus punya ikhtiar ya Mas ya. Betul. Pasrah oke, itu ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan otak kiri untuk berpikir keras, otak kanan untuk kreatif, itu kan bisa. Seperti biasanya saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen ini sahabat kita semua. Dr. Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat dong, harus semangat. Mas Roy Suryo ini pakar telematika walaupun kita nggak perkenalkan, orang sudah kenal. Mas Roy, bisa nggak? Ini kan polemik ya tentang akun Fufu Fafa. Kalau kita lihat itu Menteri Kominfo tuh kayak jadi jubir ya. Jubirnya Gibran. Ya. Jubir keluarga. Jubir keluarga menyangkal. Tapi saya lihat Mas Suryo memastikan bahwa itu 99%. Iya, 99,9. 99,9. Jadi tinggal 0,1. Berarti ada bukti-bukti baru yang Mas Suryo bisa yakinkan kepada kita semua. Kira-kira kalau Mas Suryo mengidentifikasi ya, itu apa yang bisa meyakinkan kita bahwa akun Fufu Fafa itu memang milik Gibran? Apakah ada teknik misalnya itu bisa dilihat ada aliran atau apa, ada hubungannya dengan HP yang pernah dia miliki? Oke, begini. Kita tidak boleh sembarangan. Apalagi kita tahu semua, Bang Abraham, ini kan orang yang akan menjadi orang yang sangat penting di Indonesia. Nomor 2 di Indonesia. Jadi wakil presiden. Menjadi wakil presiden. Karena kan mengarah ke sana. Ya gitu. Nah, ketika kemudian banyak temuan-temuan artinya yang dihasilkan oleh teman-teman semua oleh netizen itu kan berupa data kalau istilahnya. Data-data itu kan tersebar di internet. Keluar ini postingannya dulu dia ini. Nah, masing-masing itu kan harus kita verifikasi. Nah, saya ceritakan verifikasinya. Kemudian dari data itu nggak akan berguna apa-apa kalau tidak bisa diolah menjadi sebuah information. Jadi data harus jadi information. Nah, tugas saya di situ. Jadi apakah data-data itu saling berhubungan? Ya, pertanyaan Bang Abraham kan. Nah, apakah kemudian dari information itu bisa menjadi satu pengetahuan bagi kita? Bisa jadi knowledge bagi kita. Nah, habis dari knowledge itu yang kemudian harusnya itu menjadi wisdom. Ya, untuk aparat, untuk nanti menentukan sikapnya kayak apa, kebijakan kalau nanti ternyata misalnya 08 atau nanti calon presiden terpilih ya, presiden terpilih Pak Prabowo itu nanti akan menggunakan ini atau tidak, itu kan guna dari adanya data yang diulang menjadi informasi, menjadi sebuah pengetahuan dan dipakai. Nah, ini tidak boleh ada bagian yang terlepas. Jadi pertanyaan Pak Abraham tadi betul sekali. Harus dipastikan dulu.
apa yang sudah disebarkan, apa yang sudah ditemukan oleh netizen kita kan luar biasa sekarang. Luar biasa. Nah, itu harus dihormati dan harus diverifikasi satu persatu. Oke. Contohnya misalnya, mereka menemukan, oh ini ada postingan, ada akun namanya Fufu Fafa di tahun 2014 gitu ya. Dia menghina Pak Prabowo. Dia menghina putranya, ya. Saya tidak perlu mengulangi kata-kata apa di sana karena penghinaan yang luar biasa ya, mulai dari putranya Mas Didit itu yang dikatakan meskipun dia punya hobi fashion, tapi kemudian dikatakan itu punya kecenderungan ketertarikan dengan lawan sesama jenis dan lain sebagainya. Ya itu kan menurut saya kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang tidak pantas banyak banget ya. Termasuk misalnya ada ya kalau misalnya ada ajakan untuk kemudian waktu itu ada Mas Anies mau bikin selaku gubernur mau bikin nikah massal. Kemudian akun Fufu Fafa dengan enaknya jawab, lu harus ikut walk gitu. Jadi kan sangat-sangat, jadi bisa kita simpulkan kata-katanya itu hanya sekitar 3 atau 4 macam ya. Kasar, kemudian hate speech ya, hate speech termasuk kasar, kemudian porno. Nah, ini yang parah, ini yang porno itu. Kemudian ada kecenderungan menyimpang. Menyimpang tuh gini, orientasinya bukan hanya ketertarikan pada seseorang, itu wajar ya. Kita cowok tertarik pada cewek atau cewek, tapi ketertarikannya itu sudah pada tahap melecehkan. Menghina, ya. Dia sampai kalau kita hitung ada sekitar 11 artis yang dihina ya, mulai dari Syahrini, kemudian Wanda Hamidah, kemudian Nurul Arifin gitu. Yang rata-rata, maaf ini, saya banyak mengucapkan maaf supaya tidak dikira saya ngucapin gitu ya. Menyerang atau kayak menginginkan bagian tertentu dari wanita itu gitu. Ya dia omongin ya. Ya dia omongin di situ. Nah, jadi dari kata-kata ini kan kemungkinan kan menjadi data yang banyak. Nah, saya kemudian mengklasifikasikan itu dulu dari yang temuan-temuan itu sambil memverifikasi satu-satu. Atau diverifikasi benar nggak ini pada tanggal bulan itu, benar nggak tanggal bulan itu. Kemudian ini sinkron. Nah dari situ mulailah muncul satu pola yang akhirnya saya katakan itu dan itu jadi geger waktu itu. Anak ini Fufu Fafa ini ya itu memiliki kecenderungan terhadap situs-situs yang sifatnya porno atau situs-situs yang sifatnya jorok gitu ya. Dan tidak hanya porno jorok Indonesia, tapi juga jorok luar negeri. Misalnya Pornhub, kemudian phone sex chat gitu. Eropa Timur itu banyak banget gitu. Dan ada sampai linknya sampai sekitar 23-an porno sites yang ada. Nah, itu sudah satu klaster sendiri saya kumpulkan. Nah, kemudian yang menarik mulai kita dari situ. Bang. Berarti dia berhubungan dengan situs-situs porno itu tadi? Ya, itu pasti. Pasti ya? Pasti. Itu saya ada diagramnya. Artinya apa? Artinya ketertarikan dia bukan hanya soal menghujat dan hate speech ya. Hate speech itu ada kumpulannya. Dia menghujat, yang menarik saya kumpulkan. Hujatannya itu ke siapa saja. Mulai dari Pak Prabowo, mantan Bu Prabowo ya, artinya Bu Titi, Mbak Titi. Dia hina semuanya. Dia hina. Kemudian putranya Mas Didit, Pak SBY dihina, Ibu Mega dihina. Kemudian ada juga teman-teman 212 dihina, Mas Anies dihina, ya gitu. Nah, cuman kok nggak ada menghina Pak Jokowi, nggak ada. itu lucu aja. Dia tidak menghina keluarga Mulyono. Itu awalnya saya lihat, kok nggak dihina ya. Tapi oke lah. Kita kan tidak boleh punya kecenderungan dulu kan supaya jadi waktu itu saya benar-benar pure saya kumpulkan klaster-klasternya aja. Ya, kemudian yang soal cewek-cewek ya, mulai dari Syahrini, kemudian Wanda Hamidah, itu siapa-siapa saja saya kumpulkan. Nah, dari situ kemudian baru kita mencoba orang ini siapa sih? Gitu kan. Nah, dari dia itu ini kan pendekatan namanya social technical. Social technical itu kita belajar meskipun ini teknis, tapi kita terpaksa harus belajar lingua, belajar bahasa juga. Ya, belajar diksinya. Karena gini, Bang Abraham, orang kalau dia menulis itu pasti punya kecenderungan. Abang WA ke saya, saya WA ke Abang. Lama-lama ada ciri khas. Ada ciri khas. Nulis yang tuh misalnya kalau ada orang yang nulisnya utuh yang, ada juga yang disebut YG, ada juga yang kalau nulis gak tidak itu tidak, ada TDK, ada G itu gak apa, itu pasti ada. Ciri khas ya. Ciri khas itu kita kumpulin. Ya, ini menjadi bahasa seorang. Nah, menariknya ada suatu saat di mana si akun Fufu Fafa ini kemudian malah pernah lupa password. Jadi dia lupa password. Nah, lucunya dia tuh seperti salah posting. Mungkin dia maksudnya postingnya itu japri, pribadi kepada entah kepada siapa gitu staffnya. Tapi dia posting itu di publik. Jadi dia tulis di situ nama akunnya Fufafa,
Kemudian Prime ID-nya, jadi Prime ID-nya itu apa? Itu Raka Gendarli, ya. Kemudian emailnya apa? Ditulis di situ @rkgbrn. Nah, lucunya lagi, hal yang sama, meskipun tidak mirip banget ya, itu muncul juga pada Cili Pari. Oke. Nah, Cili Pari itu adalah akun resmi usaha catering milik Gibran Raka Buming Raka. Ini harus saya sebutkan ya, karena ini identifikasi. Seperti kita kalau memastikan ini suara asli atau tidak, gambar asli atau tidak, kita punya sampel pembanding yang adekuat, yang bisa kita pastikan itu asli. Nah, Cili Pari saya gunakan sebagai sampel asli. Di situ. Nah, dari situ muncullah, loh kok ada yang sama. Oke, tapi kita belum bisa menyimpulkan itu. Kedua, yang saya gunakan sebagai penyimpulan adalah ketika akun @rkgbrn ini diucapkan selamat ulang tahun oleh seseorang yang kita kenal dan bisa kita pastikan. Itu saya gunakan sebagai sampel. Yaitu orang dengan nama akun @kaisangp. Kaisang P adalah Kaisang Pangarep. Itu sudah pasti. Itu akunnya adiknya Gibran. Kaisang P itu mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu dan @rk Gendarli. RK Gendarli ulang tahunnya sama dengan ibunya, 1 Oktober. Kebetulan Gibran itu ulang tahunnya 1 Oktober. Nah, ini sudah mulai petunjuk lagi. Ini udah masuk lagi. Sudah A1. Belum. Pelan-pelan. Masuk ke situ. Nah, yang menarik lagi, ada suatu saat di mana akun Fufu Fafa ya di Kaskus itu kemudian sempat bertanya kepada audiens. Kalau ini bertanya kepada beliau, ya, di mana ya kita bisa beli stick gunting di PIK? Tapi ini PIK-nya PIK yang lama loh ya. Enggak pakai kasus PIK tahun 2000, bukan PIK yang baru ini. Kasus PIK lama ya. Yang PIK baru belum. Nanti berikutnya kita bongkar. Nah, menarik. Kalau ini benar-benar menarik, Bang. Karena kalimat di mana bisa beli stick gunting di PIK, kalimat yang sama persis itu kemudian diposting 3 jam lewat 2 menit berikutnya pada hari yang sama, tanggal yang sama tapi jamnya beda ya, di akun resmi Cili Pari. Nah, ini langsung ini bisa digunakan sebagai identitas. Karena apa? Sebagai petunjuk. Karena kalau kemudian orang postingnya awalnya itu di akun yang resmi, kemudian di copy di akun fake-nya, katakanlah akun Fufafa itu fake, akun canda-candaan. Oke lah, itu berarti kan akun ini cuma copy. Tapi ini akun candanya yang sudah muncul duluan jam 8 pagi. Kemudian baru 3 jam berikutnya akun Cili Parinya yang kemudian nulis hal yang sama. Ini kan aneh kalau ini tidak berasal dari sumber yang sama. Nah, dari situ kita mulai tertarik. Saya mulai tertarik. Ini data-data ini bisa jadi sebuah informasi nih. Saya kaitkan nih informasinya. Muncullah satu keterangan ketika pernah ada seseorang yang mempertanyakan bisnis keluarganya bapaknya, bisnisnya mebelnya Pak Jokowi. Ya. Dan dia bisa jawab. Fufu Fafa ini bisa jawab dengan sangat detail. Oh, itu tidak benar kalau bangkrut gitu. Dan itu bukan Pak Wiono tapi Pak Miono gitu. Itu nama anggota keluarganya. Kemudian dia bisa nulis bla bla bla, detail banget. Keluarganya dia bisa detail bisnis. Kemudian yang menarik lagi nih, Bang. Ada suatu saat ketika ditanya lagi oleh orang, dia jawab, "Sudahlah, saya sebenarnya bisa jawab gitu ya. Tapi saya mau bubuk siang dulu." Wah, begitu lihat kata itu saya langsung ingat, Bang. Orang yang namanya wali kota Solo dulu itu pernah sangat terkenal atau sangat viral di Solo ketika dia ada tanya wartawan di Loji Gandrung di kantornya, dia bilang, "Udah deh, saya mau bubuk siang dulu." Iya, kan. Persis banget itu. Jadi artinya orang yang sama selalu punya kecenderungan mengucapkan diksi yang sama. Nah, dari situ kalau tadi dikatakan mulai belum A1, ini udah mulai mendekati lagi. Lebih mendekati lagi ketika tiba-tiba kita coba nih, kita dengan teman-teman netizen tes. Apakah ini ada kaitannya antara tadi akun-akun tadi @rkgbrn, kemudian nama dia, kemudian ternyata belum karena belum menemukan nomor handphone. Karena kan kalau kita masuk ke sebuah akun pemulihan, ada misalnya di platform manapun, kalau kita misalnya mau mengecek sesuatu, kita harus masuk ke akun pemulihan. Nah, akun recovery ini biasanya digunakan parameternya atau dia akan ngecek ke nomor handphonenya. Nah, Nah, ada teman yang namanya Anonymous ya gitu. Dia kemudian mencoba melakukan doxing. Doxing itu sebenarnya ya agak-agak terlarang-larang dikit lah gitu ya. Gitu. Kalau dilakukan tanpa hak. Kalau Bang Abraham dulu di institusi yang resmi itu ya itu boleh mendoxing orang itu emang tugasnya ya kan. Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli ya. Plus 628975 sekian 33 belakangnya.
Nah, jadi itu ternyata benar nomor handphone itu kemudian lengkap dengan data-datanya dia, alamat dan lain sebagainya itu sampai dipublish gitu kan. Itu muncul. Nah, nomor handphone itu kemudian kita gunakan sebagai akun pemulihan. Dia ditanya akun emailnya apa di Kaskus ya. Ketika kita masukkan akunnya pemulihannya itu nomor handphone itu dan cili pari dimasukkan. Menarik banget ini yang membuat orang kaget. Begitu dimasukkan 2 parameter itu, keluarnya akun yang dipulihkan dengan itu apa? Fufufafa. Jadi kalau ini sudah 99,9%, maka saya berani mengatakan A1 ya. Saya nggak boleh mengatakan 100% ya, karena 100% milik Allah gitu. Iya. Itu. Jadi sudah jelas nomor handphonenya sudah jelas nomor handphonenya Gibran. Email cili pari itu adalah emailnya resmi untuk catering yang dia sebut itu ya, catering resmi. Keluarnya akun Kaskus yang namanya Fufufafa. Ya ini nggak bisa ngelak lagi sudah. Nah dari situ kemudian barulah karena sudah pasti saya balik bedah lagi dan menarik. Kata-kata itu ternyata juga tidak semua yang di kasar-kasar itu hanya ada di Fufufafa. Ternyata akun resminya dia yang cili pari itu juga pernah menuliskan kata-kata yang maaf kalau dalam bahasa desa itu kampungan gitu. Guyon slapstick tapi slapsticknya tuh slapstick nggak sopan gitu. Karena dia pernah mengungkap pernah mau promo, maksudnya promo mengiklankan keripik. Jadi dia kan pemproduksi keripik itu si adiknya Kaisang. Ada keripik gambarnya dia yang dulu pernah heboh karena keripik itu pernah suatu saat pesawat Garuda Indonesia keripiknya itu gitu. Jadi orang pertanyaan kok bisa ini kok masuk ke sini nih? Pasti kalau nggak ordal nggak bisa gitu. Akhirnya Garuda nyabut itu. Nah itu di cili pari, jadi bukan di Fufufafa, di cili pari dia nulis ini keripik kemeripik ya, bukan tem. Gitu. Jadi itu kasar banget itu. Bahasa itu untuk orang daerah itu menunjukkan kebahagiaan wanita yang kasar. Ini bahasa ini jelas detail sama seperti bahasa di yang Fufufafa. Dan yang terbaru yang ini baru saya katakan belum ada di podcast yang lain. Ini saya katakan adalah ketika kemudian sekarang mulai ada upaya bersih-bersih. Ya, bersih-bersih ini. Jadi selain ada 2.100 postingan lama yang berusaha dibersih-bersihkan, Kominfo itu menyelidik siapa yang bersihkan ini. Karena kalau orang bisa tahu siapa yang bersihkan, ibaratnya ini ada sebuah handphone gitu ya, atau ini dianggap sebuah server. Server di Kaskus itu kan gampang banget sebenarnya untuk mengungkap karena server ini ada di Indonesia. Kaskus kan di Indonesia. Semenjak 2008 Andrew Darwis dan kawan-kawan itu meletakkan atau mindahkan dari US dari Amerika ke Indonesia. Nah, ini kan bisa dibuka. Kemarin sempat memang ketika kita singgung itu dia bilang wah ini kan udah data udah lama 2014 udah mungkin udah data enggak. Nah, ketika sekarang ada upaya bersih-bersih selama 1-2 minggu terakhir. Ini kan berarti ada yang login masuk. Betul. Baru. Yang itu bisa jadi jejak digital baru. Tidak mungkin orang yang masuk ini nggak ngerti user ID dan password dari si Fufufafa. Ini bisa dipegang nanti IP-nya apa. Interprotokolnya apa, akan bisa ketahuan dia pakai gadget apa, dengan menggunakan akses apa, ketahuan semua nanti. Karena kan kalau dari server itu diangkat lognya, jadi log itu akan muncul apa gitu. Dan itu sebenarnya sangat mudah kalau institusi yang berkompeten melakukan ini. Kominfo sebenarnya bisa melakukan ini gitu loh. Tidak sulit. Sangat tidak sulit apalagi di Indonesia. Ya gitu. Dan lucunya yang bersih-bersih itu termasuk ini yang baru yang saya katakan adalah ketika kemudian orang ngecek barusan kan ada yang lucu-lucuan. Oh, nomor handphone itu kalau kemudian kita gunakan untuk bayar untuk top up GoPay ya, atau OVO, keluarnya nama apa? Gibran. Itu loh. Jadi ini udah ramai nih. Jadi sampai orang, ayo sedekah yuk gitu. Ada yang kemudian transfer 1.000, 10.000 gitu. Nah, yang menarik apa? Terakhir tuh ada yang kemudian berupaya mengganti nama Gibran itu diganti menjadi Slamet. jadi berusaha disamarkan, mengganti menjadi Slamet. Dia lupa bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Waduh. Ada buktinya, ada fotonya. Jadi ada buktinya form ketika daftar dengan nama Gibran Raka Buming Raka, alamatnya sekian itu Solo. Nomor handphonenya plus 628 sekian itu dia tulis tangan sendiri. Jadi ini semakin terbukti. Semakin terbukti. Dan tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Makanya kan kita heran. Kenapa institusi resmi seperti Kementerian Komunikasi Informatika, Budi Aris Setiadi, sudah berani bilang
kalau itu bukan dia, kemudian tapi ketika ditanya teman-teman wartawan kan lucunya dia bilang nggak tahu siapa, tapi bukan dia. Loh, iya. orang bisa jawab bukan itu kalau sudah tahu kan. Atau kan dapat aja misalnya belum tahu kita siapa tapi nggak tahu siapa itu kan lebih elit gitu, elegan dibandingkan dengan bukan dia pasti dia. Yang bersangkutan saja ketika di Lawean di Solo, ketika kemudian di doorstop sama wartawan itu kan juga bilang gitu. Aku orang ngerti takono karo sing duwe. Aku sendiri nggak tahu, tanya kepada yang punya akun. Itu kan otomatis dia sudah menolak. Itu menyatakan itu bukan dia. Nah, ini menarik ini. Jadi kan ada statement seolah-olah mereka itu mendinai atau menolak. Itu bukan dia. Kominfo mengatakan kalau itu bukan Gibran. Mereka harus bertanggung jawab, Bang, terhadap pernyataan-pernyataan itu. Karena apa? Secara teknis ini sudah bisa disebut sebagai crime scientific identification. Sekarang kan kita nggak perlu pengakuan sebenarnya. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1. Sudah firm gitu loh. Nggak perlukan lagi sebenarnya pengakuan. Nah, kalau mau nunggu ngaku, saya waktu itu nulis ya kayak drama menunggu Godot saja gitu. Nggak akan ngaku itu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ngaku gitu loh. Kalau pelaku mengaku semua penuh penjara. Nah, meskipun Prof. Jimli kan juga sudah mengatakan gitu, udahlah maafkan sajalah gitu. Ya kalau mengaku. Nah, tapi kan kita juga belum tentu mengaku. Kenapa tiba-tiba Prof. Jimli jadi juru bir juga itu? Saya juga nggak ngerti. Ya, kenapa Kominfo, kenapa aparat kepolisian semua terdiam? Padahal kan gampang banget untuk mengungkap ini. Gitu. Siapapun dia Fufuwafa, itu sebenarnya kata-katanya jelas betul. Dia hate speech, porno, kemudian tidak patut lah gitu untuk melakukan itu. Kenapa dibiarkan? Ini bahaya ini, Bang. Oke, Mas Roy, menarik nih. Kan kalau kita telah kata-kata yang keluar dari akun Fufuwafa itu sebenarnya itu sudah kriminal. Sangat. Ya, sudah kriminal. Kebetulan saya kan juga orang pidana, Mas Roy. Jadi saya bisa melihat bahwa itu sebenarnya sudah masuk perbuatan kriminal ya. Kenapa sampai hari ini, Mas Roy, aparat hukum itu tidak ada bergerak untuk melakukan tindakan yang lebih konkret menurut saya. Justru kan yang aneh, kok menteri seolah-olah bertindak jauh di luar tupoksinya. Itulah. Satu memang menteri itu mungkin memang nggak paham tupoksi. Iya kan? Iya, beberapa waktu yang lalu ketika kita ngobrol waktu itu, data jebol saja. Kita ngobrol waktu itu soal Sirekap juga. Ya, itu dia nggak sama sekali tidak komen apapun. Ya gitu, bahkan seolah-olah kayak membela. Sekarang setelah data jebol itu bahkan dia dikasih tambahan satu lagi wamen. Kan ini Kominfo itu kan wamennya 2 kan. Gitu loh. Selain Nezar Patria ada satu lagi kan wamen baru. Itu kan menurut saya dahsyat gitu loh. Sebuah kementerian yang harusnya bisa dihandle dia sendiri aja udah dapat 2 wamen. Iya, padahal kan sebenarnya tingkat kinerjanya nggak terlalu overload. Iyalah kalau itu misalnya Kementerian Keuangan atau ESDM. Atau SDM itu boleh lah gitu. Sudah dapat tambahan wamen. Kemarin dapat bintang jasa, apain lagi gitu loh. Tugasnya apa kok dia padahal menurut saya malah gagal total di dalam menjalankan tugasnya. Dan yang menarik kan tiba-tiba dibobol lagi. Lah iya, barusan kan 2 hari yang lalu kan kemudian data dari Ditjen Pajak ya, DJP itu kan dibobol 6 juta termasuk datanya presiden. Dan lucunya presiden kok juga nggak marah gitu. Harusnya kan minimal seperti jawaban Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, periksa itu gitu, atau kita harus lakukan mitigasi. Enggak, malah presiden mengatakan jangan-jangan ada yang lupa atau salah password. Ini bukan soal password, Pak. Gitu. Kalau ini bobol itu jelas-jelas bukan soal password. Ini memang kerapuan sistem, gitu loh. Terus beliau malah mengatakan kalau di presiden ya, kok menurut saya menyayangkan kalau mengatakan, ya negara-negara juga banyak bobol kok. Ya nggak bisa digunakan begitulah gitu. Negara lain tidak bisa juga dikatakan banyak bobol, terus kita juga boleh bobol. Enggak lah. Kalau kita ini kan saya dulu pernah bilang juga bahwa kebocoran data di PDN atau Pusat Data Nasional itu ada implikasinya panjang loh, Bang. Gitu. Tidak hanya soal kebocoran data untuk di pajak ini, tapi juga nanti data kesehatan. Dulu yang sudah pernah heboh kan data keimigrasian. Orang macet ke sana. Nanti misalnya data perbankan. Kalau perbankan masuk ke sana kan gitu. Bisa orang duitnya hilang ya. Oh betul. Kalau perbankan masuk ke situ. Sekarang kan perbankan masih belum mau. Untung bank-bank Perbanas itu belum mau masuk ke PDN. Untung kalau masuk bisa jadi seperti 2 tahun lalu Bank Syariah Indonesia waktu itu ketika bobol kan macet itu seminggu loh. Nasabah nggak bisa ngapa-ngapa. Mas Roy, ini kan menarik kalau tadi seperti yang kita katakan bahwa ini kan yang di akun Fufuwafa itu sebenarnya sudah kriminal ya. Karena dia sudah kriminal berarti sebenarnya kalau kita berandai-andai Gibran ini sebenarnya sudah tidak layak untuk dilantik ya.
Justru itu, Oke. saya bukan ahli tata negara, Pak. Oke. Tapi saya mencoba memberikan apa yang bisa saya persembahkan untuk, saya sampai pada satu kata, untuk mari kita selamatkan Indonesia. Oke. Bukan saya mau mengganggu pelantikan. Oke. Tetapi apa jadinya kalau kita ibaratkan misalnya, dia itu adalah selaku kernet ya, atau selaku sopir cadangan. Kemudian kita menaiki bis besar yang disopiri oleh seseorang yang ya insya Allah beliau sehat dan juga baik gitu ya, gitu Pak Prabowo. Tiba-tiba Pak Prabowo lagi agak sakit gimana? Kan otomatis yang menggantikan selaku sopir, kalau ini ibarat bis, itu kan orang yang ini, si Wapres terpilih ini. Dan dia ternyata punya latar belakang yang menurut saya sama sekali tidak layak. Sama sekali tidak layak. Dan ini bukan hanya di dunia maya ya. Ya, Bang Abraham. Kita harus ingatkan lagi. Maaf, harus saya ingatkan. Dulu saya juga pernah mengkritik keras ketika dia punya rumah makan di Solo, ya namanya Markobar, Martabak Kota Barat. Salah satu dinding ruangannya waktu itu kan sempat bikin heboh karena dia gambarin dengan gambar makhluk bermata satu dan segitiga. Kayak Dajjal. Betul. Itu saya mengatakan dulu Cyclops ini Cyclops atau Illuminati. Kemudian orang mengatakan itu Dajjal, tapi dia bilang enggak, ini kan simbol dari persatuan. Jadi kayak apa ya? Ngelesnya tuh ngeles gak bener. Kalau mau persatuan kan nggak kayak gitu. Dia katanya itu persatuan dari 3 unit usaha apa. Ngapain gambarnya harus macam itu? Jadi anak ini memang punya kecenderungan berbahaya. Lah coba, atau sudah aneh gitu. Nah coba kalau dia tuh dibiarkan untuk memimpin atau menyopir bis, bayangannya aja gitu. Kemudian nyopirnya bisa oleng kanan, oleng kiri kanan. Orang mabuk yang betul. Apakah kita hanya duduk diem manut? Enggak dong. Kita berhak untuk mempertahankan hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu pun mengajarkan manusia tidak hanya pasrah. Harus punya ikhtiar ya Mas. Betul. Pasrah oke, itu ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan otak kiri untuk berpikir keras, otak kanan untuk kreatif, itu kan bisa. Dan masalah otak ini menarik ini, Pak. Jadi jangan dulu Mas Suryo. Berarti si Gibran ini dia sebenarnya cacat moral ya? Cacat moral, dan kalau secara medik ya, ada banyak gangguan mental. Ya, bahkan mungkin bisa disebut gangguan. Cuman kan kita nggak bisa memastikan begitu. Jadi secara kesehatan mental dia tidak layak jadi pemimpin. Ya. Makanya tidak boleh dilantik. Nah, dibatalkan. Itu monggo. Itu artinya itu ahlinya adalah para ahli hukum tata negara. Tata negara. Tapi kita sebagai orang awam kita melihat gitu. Boleh enggak? Saya bisa begini. Kita bisa kemudian mengusulkan. Apa yang bisa kita peroleh dari ilmu yang kita? Satu, saya mencoba mengusul dari telaah telematika ini. Yang kedua, Bang, mohon maaf ini. Saya harus bisa mempersembahkan satu ilmu lagi. Saya kan dulu juga ambil magister kesehatan. Public health. Di mana ngerti. Public health itu di mana kita harus bisa menceritakan tentang penyakit yang kemudian kita dapatkan ilmunya dari ilmu medik, tapi kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, ini asli loh public health-nya, UGM asli, bukan UGM yang itu. Jadi Mas Ryo ini punya ijazah asli netizen, bukan palsu ya. Nah kebetulan, almarhum ayah saya, almarhum orang tua saya itu dulu dokter psikiater neurolog. Dokter ahli saraf dan jiwa. Kami dulu pernah punya rumah sakit. Sekarang masih rumah sakitnya, tapi tidak sebesar dulu. Yang 39 tahun yang lalu, Bang. Itu rumah sakit pertama di DIY dan Jateng. Itu yang punya alat namanya brain CT scan. Brain CT scan itu sekarang populer kalau di rumah sakit. Itu alat untuk memeriksa otak. Bisa buat otak, rekaman otak ya. Jadi tidak hanya MRI, tapi itu brain CT scan itu otak itu. Jadi dia bisa meriksa brain, kemudian computerized tomography. Jadi dia bisa kemudian memilah-milah otak itu. Karena seseorang kalau kemudian dia kena trauma, misalnya kecelakaan atau pernah stroke ringan di kepala atau pengguna obat, itu ada bagian-bagian dari otak ini yang kemudian mengkerut tadi. Ya, jadi kalau misalnya orang, nah ini menariknya, ini ilmiah ini. Disertasi dan banyak jurnal ilmiah ya yang di luar itu mengatakan kalau orang pernah punya kecenderungan menyimpang, pornografi, kemudian seksual menyimpang, itu ada bagian otak di depan, itu frontal ini agak mengecil. Dan itu kelihatan. Dan nanti kalau dia diperiksa dengan brain CT scan, ternyata otaknya mengecil atau mengkerut, ya berarti orang itu memang punya sakit. Gitu loh. Dan apakah pemeriksaan kesehatan ketika tes capres kemarin di RSPAD tidak melewati itu? Kan harusnya melewati itu. Jadi kita jadi bertanya,
Apakah ini alasan kenapa Ikatan Dokter Indonesia kemarin tidak dilibatkan? Oke. Iya kan? Itu kan kemarin IID juga protes. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Jadi kan tidak objektif gitu loh, atau kurang objektif lah gitu. Oke. Ya, makanya harus dijawab nanti. Kita minta pemeriksaan brain CT scan itu Untuk Gibran. terutama, gitu. Karena kan apa ya, jejak digitalnya sudah kelihatan menyimpang gitu, banget gitu. Kriminal, porno, ya kemudian kriminalnya kan dia hate speech itu sampai punya kecenderungan yang menurut saya labil anak ini, tidak kemudian bisa firm dalam melakukan tugasnya. Bahkan dia tidak, kalau orang sudah mengkerut otaknya, itu dia tidak bisa fokus dalam menyelesaikan tugas. Yang ada dalam pikirannya main-main, kemudian jawab seenaknya. Makanya dia banyak simpan permainan-permainan di kantor. Nah, itu. Mainan-mainan ya. Betul. Bukan buku. Bukan buku. Lah, kalau buku kan memang dia akui, Bang. Iya. Kan ada wawancara dari Najwa kan? Dia nggak baca buku ya? Iya. Bacanya apa? Komik, kemudian main PS. Dan ini kan sayang. Dia kan ngakuin keluarganya sendiri tidak mengajarkan itu. Dan ini soal komik itu menarik, Bang. Ini saya ingat. Orang kan banyak yang bertanya, apa sih arti Fufu Fafa? Ya. Fufu Fafa itu artinya umpatan, bukan sindiran, tapi cemoohan atau ejekan dalam komik Jepang. Jadi kalau memang dia bacanya anime komik Jepang, ya pantaslah kalau dia menggunakan kata Fufu Fafa itu. Ini semakin meyakinkan kita sebagai alat bukti baru ya. Satu lagi, Bang, saya ingat juga. Kalau kemudian dia punya itu nggak mungkin, itu yang nulis Syahrini itu kan orang lain tuh pasti, mana juga gitu ya, dia punya ketertarikan Syahrini. Nah, menariknya apa? Salah satu media terkemuka, Kumparan, itu pernah bikin liputan langsung ke kantornya dia, antara dia dengan adiknya, Kaisang itu. Mereka ngobrol berdua, kemudian direkam begitu saja tanpa ada apa-apa. Mereka berdua lagi ngobrol soal diskon sepatu. Nah, diskon sepatu, si Kaisang cerita beli sepatu diskon bisa 70 atau 50% belinya di GI, di Grand Indonesia. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Si Gibran ini tiba-tiba jawab, pre-love ya, pre-love Syahrini. Astagfirullah. Ini kok meloncat ini anak ini pikirannya. Dan itu sampai saya analisis lagi rekaman itu, saya ulangi lagi. Siapa tahu dubbing. Enggak, asli ya? Asli, karena itu disaut lagi sama si Kaisang. Kok Syahrini? Berarti kalau begitu saya bisa simpulkan untuk Sarah, dia punya gangguan mental ya? Ya. Sakit mental ya? Sakit mental. Psikolog ya, psikologinya rusak. Psikologinya bahkan sudah sampai harus diperiksa oleh psikiater. Bukan sekedar psikolog. Bukan lagi psikopat dia. Tapi sudah anak yang sudah sakit lebih ya, sudah schizofren mungkin. Ya, jadi terapinya bukan sekedar terapi, tapi sudah harus diberikan obat. Bisa jadi kalau dulu saya kan kebetulan, maaf ini sekali lagi, orang tua saya kan punya rumah sakit jiwa dulu di Jogja. Namanya jadi tepat sekali. Iya, jadi maksudnya apa? Ada tahap tertentu seseorang tuh bisa direhab, bisa, dan dia sembuh. Meskipun tidak mungkin normal sama sekali, tapi dalam periode tertentu, tapi dia bisa dijaga. Ada yang memang tapi bisa kemampuannya biasa. Ada yang sama sekali sudah tidak bisa diobati. Karena apa? Karena memang sudah sedemikian parahnya. Nah, kita khawatir kalau dari dulu 10 tahun yang lalu saja sudah begitu dibiarkan, tidak ada sesuatu yang kemudian digunakan untuk terapi dia. Ya bahaya, bisa jadi memang sudah parah. Berarti ini sakit mental yang sudah kronis sebenarnya ya, Mas Roy, kalau kita lihat. Memang harus dipastikan oleh dokter ahli jiwa yang independen. Hipotesa hipotesa kan boleh. Gitu. Apalagi Mas Roy ini kan juga magisternya masalah kesehatan. Alhamdulillah begitu. Mas Roy, ini kan menarik bahwa kalau kita lihat bukti-bukti, alat bukti baru yang disampaikan tadi Mas Roy. Ini yang baru, ini belum saya ceritakan di mana-mana. Ini sudah tidak bisa lagi orang menyangkali. Sudah pasti nih, bahwa yang bersangkutan Gibran itu bisa dipastikan punya akun yang bernama Fufu Fafa secara resmi, nggak bisa terbantahkan lagi. Dan yang lebih memprihatinkan bahwa kita bukan sekedar akunnya itu, tapi apa yang disampaikan di akun itu, semua menurut kita itu sudah pelanggaran pidana, luar kriminal. Biasa. Dan jangan lupa masih ada lebih dari 2.900 postingan yang lain, yang alhamdulillah sudah sempat diselamatkan oleh teman-teman juga dan pendeta, selain 2.100 yang sudah dihapus itu.
Oke. Oleh karena itu inilah concern kita Mas Roy bahwa Gibran secara mental tidak layak dilantik jadi wakil presiden. Itu sebenarnya. Gini, saya tidak boleh karena saya bukan dokter. Oke. Tetapi artinya saya memberikan data. Nah, ini kalau saya tugasnya memberikan data dan informasi, tapi belum bisa berwujud suatu knowledge apalagi wisdom. Ya, untuk soal kesehatan mentalnya. Bukan soal kesehatannya, soal pidana diakuinya. Iya, monggo. Iya. Tapi artinya saya siap mempertanggungjawabkan betul soal data-data teknis tadi dan juga data-data prognosis ya, artinya ke awal soal penyakit tadi. Karena kebetulan kan memang ini temuannya begitu. Dan kita kan ya Bang Abraham tahu lah. Saya tidak mungkin lah berani sembarangan karena ini orang yang sangat benar-benar penting sekarang gitu lah. Dan berbahaya gitu lah. Iya, dan bisa berbahaya. Mas Roy dimundurkan ini. itu yang dahsyat ya. Karena gini, kalau sampai ada orang, saya terima kasih ya. Banyak sekali yang japri saya, bersimpati ke saya. Tapi kalau sampai warga Indonesia plus 62 ini berpikir begitu, Republik ini tidak baik-baik saja dong berarti. Iya kan? Dan berarti itu mengamini kalau dulu almarhum Cak Munir itu memang dihilangkan. Itu kan tidak bagus berarti. Nggak, artinya rezim ini tidak berhasil membuat keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Ini dampaknya buruk banget loh nanti. Gitu? Kalau kemudian kita sempat berpikir akhirnya, meskipun ya maaf ini, sekali lagi maaf. Akhirnya kita kan berpikir tidak hanya Munir, kemudian tokoh-tokoh senior yang mendadak menghilang dari sahabat-sahabat kita, iya kan? Tiba-tiba mulai meninggal, dari Rizal Ramli, kemudian juga Lius Sungkarisma, tiba-tiba semua, atau termasuk ketua KPU dulu ya, kemudian 601 juga petugas KPPS itu kan tiba-tiba aneh. Meninggal. Itu kan juga aneh gitu loh. Artinya kenapa itu kemudian menjadi masyarakat berpikir yang harusnya tidak boleh ini dipikir oleh masyarakat. Saya menyayangkan kalau kemudian masyarakat berpikir sesuatu yang harusnya itu negara itu harus benar-benar mengayomi. Berarti negara gagal dong. Justru harusnya negara memberi jaminan persis keamanan, jadi orang merasa nyaman, merasa aman ya tinggal di Indonesia. Kemudian bilang tidak ada niat meninggalkan Indonesia karena tidak aman. Kasus Fufafa ini, Bang Abraham, coba kita perhatikan. Saya challenge juga teman-teman ahli IT, gitu ya, gitu. Soal Sirekap dulu, itu juga pernah saya mengalami hal yang sama, ya gitu. Ketika saya speak up soal Sirekap, itu kan dulu juga belum banyak yang berani ngomong. Perlahan-lahan, alhamdulillah, ada Dr. Leoni Lydia dari ITB yang mulai ngomong, Mas Akhyar mulai ngomong. Kemudian ada juga dokter dari UNER yang ngomong. Kemudian Mas Abi ya dengan teman-teman dari Abdi itu mulai bicara. Tapi dulu pakar-pakar IT juga terdiam semua gitu loh. Takut mungkin. Takut. Tapi ketika soal PDN, ngomong semua. Karena apa? Karena berarti betul itu murni kebodohan, murni kesalahan yang tidak bisa dikontrol oleh Kominfo gitu. Sekarang nggak ada lagi yang komen. Gitu. Bahkan terakhir saya lihat ada seorang yang katanya pakar keamanan cyber diundang di TV. Ngomongnya malah dia sok bijak. Sudahlah, ini sudah persoalan sudah 10 tahun yang lalu. Kita harus jaga kedamaian. Saya pikir dia itu pakar keamanan cyber atau penceramah agama gitu loh. Kok malah memberikan soal-soal kedamaian kayak gitu. Harusnya kalau kita nggak punya ketakutan apapun terhadap sesuatu siapa dia. Ya udah, bilang aja gitu kayak nama acara itu speak up dong. Gitu menarik nih netizennya Mas Roy. Mas Roy ini menarik nih. Kita kembali setelah akun Fufafa ini kan saya lihat pernyataan Mas Roy itu bahwa ketika Kaisang nih mengklarifikasi peristiwa Jet itu ya, dia datang nih ke KPK mengklarifikasi. Terus Mas Roy bilang, Mas Kaisang ini harus jujur dong. Jangan berbohong. Jadi berarti apa yang disampaikan ke KPK itu kita mengidentifikasi itu dia berbohong lagi ya Mas Roy ya? Iya, Bang Abraham pernah di gedung yang sangat terhormat itu, ya kan? Dan dia datang ke gedung tempat Bang Abraham dulu, ya kan? Padahal kan gedungnya sudah ada yang baru. Itu satu. Ya gitu. Ngapain juga dia datang ke gedung yang lama? Ya kan gitu. Padahal kan harusnya kan ke gedung Merah Putih. Yang kedua, kalau ini kata teman-teman, itu kan memang sudah deadline. Mau nggak mau ya dia harus datang. 30 hari ya. Nah, kalau dia nggak datang, dia udah langsung masuk ke pidana kan gitu. Jadi dia mencoba untuk hanya masuk ke nanti mungkin gratifikasi, kemudian dinilai apakah gratifikasinya itu bisa dibayar atau tidak. Nah, tapi yang paling menarik gini, memang ini juga
terus terang kayak Fufafa juga. Jadi ini sunatanullah. Jadi memang sunatullah. Memang sudah digariskan dari atas gitu loh. Jadi Allah sudah mau membongkar aib mereka ya. Fufafa itu juga tidak begitu saja kemudian bisa terbongkar. Semua kan itu sebenarnya. Kalau ini kan mulai dari postingan Erina Gudono pada tanggal 20 Agustus 2024 ketika dia mengucapkan berangkat ke Amerika. Tanggal 20 Agustus. Dari sebuah jendela pesawat yang jendela pesawat itu setelah kemudian kita ini kok nggak kayak jendela pesawat komersial ya gitu. Ternyata itu kan pesawatnya Gulfstream. Gulfstream dengan tipe Golf 650 Extended Range, itu yang tipe baru, yang memang pesawat itu usianya baru 3 tahun. Dan nomor buntutnya adalah November 588 Sierra Echo. Ya, dan itu kan kemudian dicari. Menariknya, Bang, inilah teman-teman yang nyari dengan cara konvensional nggak nemu data. Data penerbangannya dihapus. Di cover. Itu harus menggunakan segala kemampuannya untuk akhirnya dapat datanya. Tapi kan tidak bisa kalau kita hanya menggunakan flight radar atau yang GAM apps yang ada. Ini kan berarti Gary yang saya tadi sebut namanya Mas Gary Sujatman. Itu sahabat-sahabat kita yang sering menganalisis dan mereka adalah pakar-pakar penerbangan. Nah, mereka kemudian kan mengumpulkan data. Ya, masih berupa data. Nah, data-data ini yang kemudian akhirnya kita rangkum lagi menjadi information, menjadi knowledge, menjadi sebuah wisdom. Dari situlah, Pak, kemudian saya simpulkan ketika perjalanan tanggal 18 Agustus itu Kaisang berangkat dari Halim itu, dan dia konon itu cerita dia mengajak dalam pesawat ada 8 orang. Ayo buka-bukaan. Kalau 8 orang benar, siapa? Siapa orangnya? Ya, karena dari KPK sendiri sudah mengatakan jelas bahwa mereka hanya 4 orang. Dan 4 orang itu meskipun nggak dikatakan oleh KPK, saya bisa sebutkan itu, gitu kan? 1 Kaisang Pangarep, 2 Erina Gudono, 3 si kakaknya Erina ya, Sofi Gudono, 1 lagi adalah ADC-nya atau asistennya, namanya Menur Prameswari. Ini nama-nama ini juga nggak pernah muncul, ya kan? Saya bisa dapat itu nama-nama itu. Nah, jadi itu yang jelas 4 orang. Nah, berarti ini hanya 4 orang. Pemilik pesawatnya yang ternyata seseorang namanya Gang Ye. Itu pemiliknya? Pemilik. Itu seorang konglomerat Singapura. Ya, ini tidak ikut. Jadi pemilik pesawat ini konglomerat Singapura. Konglomerat Singapura. Namanya warga negara Singapura. Warga negara Singapura. Dia memang anaknya dia memang bersahabat dengan Kaisang. Ya, tapi dianya juga sangat kenal dengan Kaisang. Karena apa? Karena dia itu punya bisnis perusahaan besar namanya Sea Limited. Ya, Sea Limited Quality. Ini membawahi nama-nama seperti Sofi, Garena, kemudian permainan namanya Free Fire. Ya, Free Fire itu online. 2018, jadi ini jejak digitalnya ada. 2018 itu si Gang Ye itu pengen melebarkan sayap untuk bisnisnya di Indonesia. Dia punya Sofi, tapi kemudian ditarik sama Gibran malah itu untuk buka di Solo. Jadi dia buka di Solo, cikal bakalnya tahun 2018-2019. Kemudian sama Kaisang, 2018 itu sudah digunakan untuk sponsor namanya Sang Pisang Arenar. Sang Pisang Arenar itu menyelenggarakan kompetisi Free Fire, kompetisi online. Kakaknya nggak mau kalah. Setahun berikutnya, 2019, Gibran itu disponsori juga oleh Gang Ye ini, dengan hadiah dahsyat, Mas. Mobil. Sebuah kota kecil namanya Solo, untuk permainan sekedar Free Fire online, game online aja. Hadiahnya mobil. Jakarta saja nggak pernah. Jadi kan ini heboh sekali kan. Seberapa besar sponsornya. Dan yang lebih dahsyat lagi, Pak. Dalam khusus sesi ketika di tahun 2019 itu, ada satu figur yang kemudian ditembakin itu presiden kita. Pak Jokowi itu dijadikan tembak-tembakan di situ. Ini kalau tidak punya hubungan yang sangat dekat, nggak mungkin. Ya nggak mungkin, nggak berani ini presiden. Dan presiden pun meresmikan Sea Limited itu di SCBD. Jadi kan ini kan hubungannya sebenarnya jelas betul lah. Hubungan bisnis kalau dikatakan sesuai dengan Undang-Undang Tipikor kan. Yang kena itu kan bukannya dia, tapi kan keluarganya. Ini keluarganya keterkait betul. Ini sudah jelas-jelas memperdagangkan pengaruh. Betul, ada trading and influence. Clear betul ini trading and influence-nya. Bahkan sampai kepada dia buka suatu hall gitu, Garena tuh bikin arena untuk permainan itu di tempat namanya Solo Technopark. Selain itu Gibran juga pernah disponsori ketika dia melakukan yang namanya Java and Paris. Java and Paris itu di anak cabangnya Lafayette di Champs-Élysées di Paris.
Jadi waktu itu heboh viral gitu karena Gibran bisa pidato dengan bahasa Inggris gitu padahal ya dia baca aja pakai prompter gitu. Ya tapi oke lah. Tapi artinya ini saya cerita panjang lebar ini. Itu untuk menunjukkan kalau dikatakan dia nggak ada hubungannya tuh pertemanan, nggak mungkin. Kalau dia bukan anak presiden, nggak mungkin. Kalau dia tidak punya bisnis yang tadi ada trading and influence, tidak ada kaitan bisnis, itu nggak mungkin. Jadi kalaupun Kaisang itu bukan pejabat negara, seperti versi si Francine juru bicaranya, gitu kan? Ya pemikiran KPK kan jangan pakai kacamata kuda gitu. Itu kan clear betul. Nah dari situ kan kemudian saya bantu dengan data-data tadi. Oke, pesawatnya seperti apa. Dan pesawat itu selain kemudian kan yang jadi heboh itu Bang, yang jadi lucu-lucuan. Dia katanya cuma nebeng. Itu nebeng itu apa maksudnya tuh? Ya ini kayak dulu ayahnya pernah bilang itu bukan mudik tapi pulang kampung gitu kan, itu sama. Dua kata yang sama. Kemudian tapi diterjemahkan beda gitu. Oke lah, kita buka KBBI saja lah. KBBI itu kan menyatakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nebeng itu artinya kita turut serta gitu tanpa bayar. Tapi juga ada keterangan lain, pemiliknya harus ada yang namanya nebeng. Ibaratnya saya nebeng Bang gitu. Abang di naik motor, ya kan? Ikut di belakang nebeng. Itu nebeng. Tapi tiba-tiba kalau Abang nggak naik di motor. Nah itu netizen kita kreatif sekarang. Bikin videonya apa gitu. Ada motor tanpa pengemudi gitu. Itu namanya nebeng. Dan kalau nebeng, ya misalnya saya dari sini nebeng ke Depok. Itu nebeng. Saya dari sini nebeng ke Citos, itu nebeng. Tapi kalau saya Bang nebeng ke Amerika ya. Sama sekali di luar. Dan itu bukan hanya ke Amerika. Tujuan dari Erina ke luar negerinya tuh kan dia mau sekolah karena dia mendapatkan beasiswa di University of Pennsylvania. Ke Pennsylvania di UPenn ya. Gitu. Nah, ternyata rute pesawat itu menarik Bang. Pesawat itu dari Halim. Ya, itu kan dia terbang dulu, kemudian landing di Nagoya di Jepang. Memang itu hanya refueling biasa. Habis itu kan tujuannya kalau dia mau ngantar ini sekolah, kan ya langsung ke Pennsylvania. Wong itu jet pribadi. Enggak, dia mampir ke LA dulu, ke Los Angeles dulu. Jalan-jalan. Semalam dia di situ, sampai dia motret roti yang harganya mahal itu di situ. Kemudian habis itu, emang mau langsung ke Philadelphia? Enggak, dia ternyata mampir lagi ke Las Vegas dulu. Jalan-jalan betul ya? Jalan-jalan. Baru dari situ dia landing kemudian di Philadelphia. Dari Philadelphia mereka naik jalan darat. Karena itu jaraknya cuma sekitar 3 jam kalau jalan darat. Ke Pennsylvania. Nah gitu. Jadi rute pesawatnya itu pun belok-belok. Wajar kalau dihitung itu 8M. Biayanya. Gitu loh. Maka kalau KPK, saya kembali. Kalau KPK nanti, ya kita bicarakan kita belum tahu. Nanti sanksi temuan kritik. Kalau nanti cuma suruh bayar 90 juta. Satu orang. Ini kan, aduh, gitu loh. Sandiwaranya terlalu kasar. Alumni Abang ini gimana? Gitu. Jadi netizen, saya harus jawab. Jadi sandiwara KPK kali ini terlalu kasar. Saya kan mendengar apa yang disampaikan. Deputi pencegahannya itu kayak lawakan ya. Saya perlu ingatkan, ada saya di KPK ini aneh. Sandiwara yang tidak lucu. Dan perlu diketahui Mas Roy, kalau kita ingin menelusuri kasus yang namanya gratifikasi, penyuapan dan lain sebagainya, itu selalu kita melebarkan persoalan. Karena Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, itu dimaksudkan selain penyelenggaraan keluarganya. Kan keluarganya. Dan ada satu metode ya, Mas Roy. Dulu kan KPK itu sering bekerja sama dengan FBI. Melakukan pelatihan-pelatihan investigasi. Ada satu metode untuk menelusuri tentang gratifikasi atau suap terhadap penyelenggara negara yang namanya lifestyle analysis. Betul. Ya, kayak kalau Fufawa tadi saya menggunakan itu socio-technical. Jadi lifestyle analysis itu metode yang digunakan FBI untuk menelusuri, men-tracking para penyelenggara negara yang ada di Amerika. Bagaimana gaya hidup keluarganya. Jadi mereka bisa tracking dari sosial media. Jadi ini di KPK ini agak aneh menurut saya karena sebenarnya metode banyak cara untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan Kaisang itu termasuk sebenarnya suap yang dimaksud dari gratifikasi. Sangat, kalau dalam bahasa MK kan sangat cetowelo-welo sebenarnya. Orang awam, artinya awam dalam bidang hukum, seperti saya, orang awam dalam bidang penerbangan, saya kan nggak kayak Mas Alvin Lee, nggak kayak Mas Gary Sujatman pun bisa dapat data-data yang sangat detail sampai data penumpang. Itu teman-teman aja juga nggak dapat ya. Bahkan kemudian dikatakan kalau wah ini kan penumpangnya 8 itu tambah kru. Iya, 1 pilot, 2 co-pilot,
satu teknisnya, Pramugari. satu kru, nggak ada pramugarinya tuh. Tuh, sama satu kru, sama satu teknisi. Itu kan sudah jelas betul, gitu bahwa pesawat itu ya hanya 8 orang. Memang ada suatu saat pesawat itu dinaiki oleh lebih dari 12 orang, termasuk Gang Y dan termasuk Kaisang. Ada, tapi nanti tanggal lain itu. Itu nanti saya keluarkan. Dan itulah berarti saya katakan, Bang, itulah kebohongan dari Kaisang. Kenapa dia kemarin itu yang dilaporkan hanya perjalanan tanggal 18 itu. Sebelumnya kan ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Tahun lalu saja, 2023. Kaisang dengan pesawat yang sama. Tahun 2023 ya? 2023 itu setidaknya sudah 2 kali. Jadi dia sudah berkali-kali. Berkali-kali. Dalam catatan saya setidaknya dia sudah 4 kali. Agustus 2023. Yang itu videonya kemudian nampak ada dia turun dari pesawat. Kemudian menenteng tas-tas itu. Ya itu kan ada barang-barang bermerek. Barang-barang bermerek itu dari Bali itu datang ya. Entah yang belinya di Bali atau belinya dari luar dan kemudian ada di Bali, itu kan yang jelas kan itu nyolok banget gitu loh. Orang sekelas Menteri Keuangan saja ketika waktu itu juga heboh kan sempat Bu Sri Mulyani ketika mobilnya sempat juga mendekat. Tapi kan mobilnya itu pun masih masuk ke daerah tempat akhirnya tetap harus naik ke Garbarata, turun lagi, dan mobilnya juga mobil khusus itu yang nomornya Profit Bandara, bukan Alphard nomor lokal kota Solo gitu loh. Itu kan aneh gitu. Nah, jadi Agustus 2023 ada, September 2023 juga ada, yang itu datang dari Jepang juga. Kemudian Juli 2024 ada, ya, sampai yang ini Agustus 2020. Saya ada detailnya semua, sampai track rute perjalanannya ada semua. Oke, jadi berarti peristiwa Kaisang ini keluar negeri menggunakan Superjet itu tadi yang dimiliki oleh seorang pengusaha di Singapura. Kang Ye namanya. Ini sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Kalau baru hanya dilaporkan sekali kemarin dan itu dikatakan wah hebat bisa anu sendiri. Hebat apaan? Gitu. Berarti KPK kita harus ingatkan bahwa peristiwa ini bukan baru pertama kali ya. Mereka harus bisa melakukan penyelidikan lah ya. Betul. Supaya kasus ini bisa dimulai ya. Iya. Dan ada videonya loh. Videonya jelas banget. Yang tahun 2023 itu, yang Agustus itu, yang mereka datang dari Bali itu, itu jelas betul itu videonya. Dan malah bawa tas dan itu kan viral juga sebenarnya. Ya, yang saya katakan gini, ya, jangan membodohi masyarakat. Seperti tadi pesan Bang Abraham ya gitu. Masyarakat sudah tahu dan masyarakat bukan yang bodoh untuk bisa ditutup dengan kata-kata yang sepele. Ya gitu. Oh ini kan perginya cuma berempat gitu. Kita kan bisa tahu data itu. Dan rekam jejak bagi kedua kasus ini. Mau rekam jejaknya Kaisang. Ya, kalau mau tambah Bobby. Itu juga menarik lagi. Karena Bobby yang dengan pesawat yang beda, ya itu pesawatnya itu kan Embraer. Ya, Embraer Legacy tipenya 650 ya, dan itu miliknya. Kalau itu milik orang Medan. Ya gitu, dan orang Medan ini juga mungkin perlu juga dicek gitu ya. Itu apakah dia juga di bisnis apa tuh orang Medan tuh? Ini menarik ini. Saya tidak bisa menyatakan dia bisnis apa, tapi yang jelas dia punya satu teman bisnis yang namanya saya sebut aja namanya karena itu sudah ada berita. Apin BK. Yang tahun lalu Oktober 2023 ditangkap di Malaysia. Judi. Itu udah. Jadi ini pemiliknya adalah inisialnya AS. Bukan Abraham Samad ya, tapi A besar S kecil. Nama asli orangnya RA. Itu yang punya pesawat. Ini tambah rusak lagi. Iya. Kalau Bobby mengatakan, saya kan nggak pakai APWD. Iya, tapi kan saya pesawat itu kan bisa dilihat nanti apakah duit pribadi dia itu mungkin kan. Patutkah dia menggunakan itu? Apalagi yang digunakan Kaisang. Kaisang ini Bang Abraham, ini penting sekali kita. Itu tipenya adalah private jet, not rent. Bukan untuk disewakan. Jadi itu harusnya digunakan oleh pribadi. Tidak punya izin untuk disewakan. Sama seperti kita punya mobil di jalan, tahu-tahu kita buka pintu, masuk yuk. Tapi kita tarik. Nah, itu nggak boleh. Kita plat hitam. Kita kecuali adalah Grab atau apa, tapi kan itu kan juga terdaftar gitu. Kalau ini pesawat nggak boleh disewakan. Kalau pesawat yang dipakai Bobby itu memang pesawat itu memang sering disewakan. Jadi dia punya izin. Tapi yang masalah nanti silakan diperiksa karena dia jelas pejabat negara. Apakah dengan uang itu atau? Jadi paling nggak ada 3 kan? Ada kasusnya Bobby, ada kasusnya Kaisang, sama kasusnya si Fufu Fafa bin Selamat ini. Namanya Selamat karena sekarang kan namanya udah diganti Selamat katanya. Tapi tetap ketahuan nama aslinya siapa.
Terima kasih Mas Roy. Siap. Apa yang Mas Roy sampaikan ini terlalu banyak problematika, terlalu banyak kasus di lingkaran keluarga Mulyono yang susah lagi kita tolerir. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Roy Suryo membuka mata hati kita ya. Amin. Membuka mata kita untuk kita bisa melihat sebuah kebenaran yang harus tetap ditegakkan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Out. Bukan mitos, larangan keluar rumah ketika maghrib terbukti secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah mendengar sayangnya, kepercayaan ini terkadang hanya dianggap sebagai mitos belaka yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Padahal sejauh ini, ilmiah telah membuktikan kebenarannya. Mengapa keluar rumah pada waktu maghrib itu dilarang? Fakta apa pula yang telah dibuktikan secara ilmiah? Namun sebelum membahas mengenai penjelasan ilmiah tentang larangan keluar rumah saat maghrib, support kami lebih dulu dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini. Beberapa mitos yang terbukti secara ilmiah. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa alam, kehidupan manusia, sejarah maupun hal-hal gaib yang tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah maupun dalil agama. Di mana asal-usul kemunculan mitos disebabkan oleh ketidakmampuan akal manusia
dalam menjawab setiap fenomena. Padahal sains dan agama telah memberikan jawaban atas apa yang dipersoalkan selama ini. Misalnya, ada yang percaya kalau tidur tengkurap dapat menyebabkan orang tua kita meninggal dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang takut untuk melakukannya. Padahal tidak dianjurkannya tidur tengkurap oleh ilmu kedokteran hanya karena alasan kesehatan, karena dapat mengakibatkan leher dan tulang belakang terasa nyeri, serta ketidaknyamanan pada bagian perut. Cerita lain ada pula yang percaya kalau orang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan di dunia. Sementara Islam menjelaskan, semua roh orang yang telah mati tak satu pun dapat kembali, walau hanya sesaat. Di antaranya yaitu anak gadis dilarang duduk di depan pintu, karena dianggap akan susah mendapatkan jodoh. Dilarang duduk di atas bantal karena bisa membuat pantat menjadi bisul. Dan yang paling parah, dilarang menyapu pada waktu maghrib dan malam hari, karena dipercaya dapat menghilangkan rezeki. Selain yang disebutkan tadi, ada satu cerita menarik yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya, cerita mengenai larangan keluar rumah pada waktu maghrib, terutama bagi kalangan anak-anak. Mitos larangan keluar rumah ketika maghrib terbukti secara ilmiah. Maghrib merupakan waktu sholat 3 rakaat yang dilakukan ketika bumi berpindah waktu dari siang menjadi malam hari. Saat maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Larangan ini merupakan mitos yang dipercaya secara turun-temurun. Biasanya mereka hanya meneruskan kebiasaan orang tua dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya larangan ini ada dalam hadis Nabi. Dalam sabdanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Ternyata hadis Nabi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, yang artinya, jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebuah buku ilmiah keagamaan karya Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman, MF, berjudul The Science of Salat, yang diterbitkan Kultu Media menjelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Dalam bukunya dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak interferensi atau tumpang tindihnya 2 atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Dalam Islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan mulai menyebar mencari tempat tinggal.
karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat, melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil manusia untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Mereka lebih memilih popok bayi karena najis sebagai tempat persembunyian, sehingga mendorong mereka untuk tinggal. Anda pasti pernah menemukan beberapa anak menjerit tiba-tiba dan beberapa yang menggelapar dalam tidurnya karena gangguan iblis yang merasukinya saat dijadikan tempat berlindung. Pada waktu maghrib, kita dihimbau untuk menjauh dari hewan seperti kucing, burung, dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil karena dikhawatirkan menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi telah dirasuki setan. Dan tidak boleh jalan-jalan di tempat sepi atau duduk di tempat itu, atau melempar batu ke dalam kamar mandi, kebun, dan laut. Wallahu a'lam. Nah, itu tadi mengenai penjelasan ilmiah tentang larangan keluar rumah saat maghrib. Dan sampai jumpa pada informasi yang tidak kalah menarik di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.